Baik, Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu APT Nurul Faiza MSc selaku dosen mata kuliah Praktikum Biologi Sel dan Molekuler, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai topik kelainan genetik RNA dan DNA. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Anggota kelompok kami ada yang pertama Dewi Wulandari, kedua Yuski Ludi, ketiga Pungki Pradanasari, empat Johan, lima saya Arum Mustikani Wulan, enam Gita Ari Yulia, tujuh Rizka Dwi Wulandari. Materi pertama akan disampaikan oleh Johan. Kepada Johan dipersilakan. Oke, saya akan sedikit bahas terkait dengan definisi baik dari atau polimer panjang tidak bersambang yang terdiri dari nukleotid dan nukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 aksen 5 aksen fosfodiester. Sedangkan DNA terlebih dikenal dengan deoksiribonukleot asid, yaitu makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Kemudian kelainan genetik. Kelainan genetik adalah suatu penyakit non-infeksius akibat rusaknya materi genetika DNA atau RNA yang terletak di inti sel dan mitokondria, sehingga terjadi mutasi DNA atau RNA. Penyakit genetika akan diturunkan kepada keturunannya dan bersifat tidak menular. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Selanjutnya, deteksi mutasi gen pada diidentifikasi melalui teknik PCR dan elektroforesis. Sel yang akan diperiksa dilakukan analisis isolasi DNA. Kemudian ditempeli gen yang akan diperiksa melalui teknik polimerase chain reaction atau perbanyakan rantai basa DNA dan dianalisis melalui teknik elektрофорезис untuk melihat ada tidaknya pita DNA. Jika gen maka pita DNA tidak akan terbentuk. Sedangkan jika tidak ada mutasi gen, maka DNA terbentuk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka. Kepada Rizka dipersilakan. Ada beberapa penyakit kelainan genetik. Yang pertama yaitu Down syndrome. Down syndrome adalah kelainan genetika yang disebabkan oleh abnormalitas pada kromosom. Anak berkebutuhan khusus lebih dikenal dengan sebutan Down syndrome. Penderita Down syndrome memiliki ciri-ciri wajah yang khas, di mana wajahnya lebar, matanya sipit, miring ke samping, gigi kecil dan jarang, bibirnya tebal, lidah besar, dan cenderung menjulur. Nah, kemudian dari pendek dan gemuk, terutama kelingking, telapak tangan tebal, IQ rendah, dan umumnya infertil. Faktor umum penyebab lahirnya anak dengan kelainan Down syndrome yaitu usia melahirkan seorang ibu yang terlampau tua. Minimal misalnya usia 35 sampai 40 tahun ke atas. Jadi semakin tua usia seorang ibu melahirkan, maka besar kemungkinan anak yang dilahirkannya memiliki kelainan Down syndrome. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Kepada kita dipersilakan. Baik, lalu selanjutnya adalah kelainan genetik albino. Albino adalah kelainan di mana produksi pigmen melanin hanya sedikit atau tidak sama sekali. Pigmen melanin ini diproduksi oleh melanosit
yang biasa ditemukan pada mata, kulit, maupun rambut. Sehingga si penderita albino ini memiliki kulit yang cenderung lebih pucat. Albino ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap efek dari sinar matahari yang akan membuat mereka lebih rentan terkena kanker kulit. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan kepada Pungki. Kepada Pungki dipersilahkan. Selanjutnya hemofilia. Hemofilia adalah di mana penderita mengalami mutasi gen faktor 8 atau faktor 9. Untuk faktor 9 sendiri lebih jarang terjadi atau lebih jarang ditemui. Karena gangguan faktor tersebut terjadi gangguan koagulasi herediter. Kedua gen tersebut terletak pada kromosom X sehingga termasuk penyakit resesif X yang terjadi karena tidak adanya protein tertentu yang terbentuk, yaitu tromboplastin yang diperlukan untuk penggumpalan darah saat terjadi luka, dan kalaupun ada, kadarnya rendah sekali. Sehingga penderita penyakit ini jika mengalami luka, darah baru akan membeku setelah 50 menit sampai 2 jam kemudian, sehingga kecenderungan akan mengakibatkan pendarahan. Selanjutnya ada phenylketonuria atau penyakit PKU yang disebabkan mutasi gen fenilane hidrolase atau PKH yang karena mutasi gen enzim untuk metabolisme fenilamin sehingga penderita fenilamin tidak dapat diubah menjadi fenilpiruvat atau tirosid yang akan dibuang keluar tubuh. Akibatnya dalam tubuh fenilanin menumpuk dalam darah dan terbuang melalui urin sehingga mengakibatkan keterbelakangan mental, rambut putih, mata kebiruan karena kekurangan melanin, bentuk tubuh khas seperti psikotis dan gerakannya yang tersentak. Baik, materi terakhir akan dibacakan oleh Yuski. Kepada Yuski dipersilakan. Talasemia. Talasemia, penyakit talasemia terjadi karena adanya mutasi pada gen penghasil rantai globin A dan hemoglobin B, sehingga penderita akan kekurangan rantai hemoglobin dan akibatnya kekurangan oksigen yang hanya mampu diikat oleh rantai globin. Dalam menangani penyakit talasemia, transfusi darah adalah tindakan utamanya. Biasanya penderita talasemia akan melakukan transfusi darah secara rutin 2 atau 3 minggu sekali. Melalui transfusi darah, tubuh jadi memiliki hemoglobin sehat dan dapat berfungsi dengan normal. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.